Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu, majelis ta'lim Ar-Rahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Ar-Riqaq, yaitu kitab tentang hadis-hadis pelembut hati yang termaktub dalam Sahih Al-Bukhari. Dan kita masuk pada hadis atau bab ke-8. Bab qaulillahi ta'ala, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Bab tentang firman Allah dalam surat Fatir ayat 5 sampai ayat 6 ya. Saya bacakan artinya. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 5, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, inna wa'dallahi haq, sungguhnya janji Allah itu benar, itu akan ada hari kebangkitan, akan ada hari kiamat, akan hari pembalasan, dan seluruh janji Allah baik di dunia maupun di akhirat semuanya benar. Terus Allah berkata, fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka jangan sekali-sekali sampai kalian terpedaya oleh gemerlapnya dunia dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan janganlah kalian terpedaya ya oleh syaitan ya. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan bagikanlah musuh, maka jadikanlah dia musuh bagi kalian. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia musuh. Inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya dia menyeru golongannya agar termasuk menjadi penghuni neraka jahanam. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari berkata, as-sa'ir jam'uhu su'ur ya. Qala Mujahid, kemudian beliau menyebutkan, Mujahid berkata, al-gharur asyaitan. Al-gharur adalah syaitan ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan agar kita ingat akhirat, bahwasanya janji Allah tidak akan meleset. Innallaha la yukhliful mi'ad, sungguhnya Allah tidak menyelisihi janjinya. Semua yang Allah janjikan tentang alam akhirat, tentang pembalasan, tentang hari kebangkitan, semuanya akan nyata adanya. Jika perkaranya demikian, jika kita meyakini akan janji Allah tersebut, maka waspadalah. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kalian terpedaya dengan kehidupan dunia ya, yang begitu cepat berlalu ya. Begitu cepat berlalu. Seorang tidak sadar bahwasanya tiba-tiba umurnya sudah 20 tahun, 30 tahun, terus 40 tahun, terus 50 tahun. Ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang sudah 80 tahun. Begitu cepat waktu berlalu. Kemudian kalau dia menilik kembali apa yang sudah dia lakukan selama ini, kita enggak usah bicara orang, kita bicara diri kita. Saya sudah berusia 42, ntar lagi 43. Ibu mungkin ada yang sudah berusia 40, ada yang 50, ada yang 60. Coba, sudah banyak kita terpedaya dengan dunia. Yang dimaksud dengan dunia, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, di antaranya yang Allah isyaratkan dalam surat Ali Imran ayat 14. Allah mengatakan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Dijadikan indah kepada di pandangan manusia ya, itu yang terkait dengan syahwat, itu wanita, bagi laki-laki wanita, di antara dunia adalah wanita. Wal banin, anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, dan harta yang berlimpah ruah berupa zahab wal fiddah, emas dan perak. Wal khailul musawwamah, yaitu kuda pilihan, itu tunggangan. Wal an'ami wal harth, binatang ternak dan tanaman. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan-kesenangan dunia. Inilah yang menipu kita, berlebih-lebihan dalam mengkaitkan hati kepadanya ya.
Kita butuh dengan wanita, butuh dengan anak-anak, butuh dengan harta, butuh dengan tunggangan, ya, butuh dengan emas dan perak, butuh dengan yang lainnya. Tetapi yang jadi masalah kita terpedaya sehingga berlebihan melampaui batas. Ya, sebagian orang menyenangi wanita berlebihan sehingga waktunya habis untuk wanita. Sebagian orang benar-benar terlalu cinta kepada anak-anaknya sehingga akhirnya terjerumus dalam banyak kesalahan demi anak, ya. Sebagian orang terpedaya dengan harta yang berlimpah ruah. Itu terus yang dicari-carinya, umurnya habis untuk, ya, urusan emas dan perak, perhiasan. Dan sebagian orang candu dengan al-khail musawwamah, dengan kuda pilihan, itu selalu memikirkan kendaraan yang terbaik, kendaraan yang mahal, yang mewah. Waktunya habis untuk itu, umurnya habis untuk hal ini. Dunia kita perlukan, tetapi ketika berlebihan kita terpedaya. Sebagian orang terpedaya dengan jabatan, pikirannya selalu jabatan. Uang dikeluarkan untuk meraih jabatan, kemudian gila jabatan, sehingga tidak terasa umurnya kemudian habis, ya. Saya kemarin baru dapat kiriman dari teman dari Riyadh, ya, tentang kisah seorang yang sudah berusia 80 tahun kemudian dia menyesal dengan waktu yang sudah dilewati. Dia mengatakan, seandainya dulu waktu saya muda saya selalu puasa Senin Kemis, maka mungkin setahun saya sudah puasa 100 hari. Dan kalau saya meninggal, ya, setiap tahun 100 hari saya berpuasa. Kalau 80 tahun atau 60 tahun sudah berapa ratus puasa yang saya lakukan. Seandainya saya meninggal, tentu saya akan masuk dari pintu Ar-Rayyan, pintu yang Allah khususkan untuk orang-orang yang rajin puasa. Dia berkata lagi, seandainya saya dahulu setiap hari saya baca sehalaman, 2 halaman dari Al-Quran, ya, saya serius baca Al-Quran, ya, mudah-mudahan saya kemudian menjadi ahlullahi wa khassatihi, yaitu orang-orang spesial yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi waktu-waktu berlalu, kemudian saya tidak buka Al-Quran sama sekali. Subhanallah. Dia bercerita tentang masa mudanya, ya. Dia tentang masa mudanya. Dia bercerita lagi, seandainya dahulu saya tidak mengangkat suara kepada kedua orang tuaku, jadilah kedua orang tuaku adalah jembatan bagi saya untuk menuju surga. Tapi ketika saya muda, saya tidak perhatian sama mereka. Saya sering angkat suara di hadapan mereka. Bisa jadi mereka akan menjadi jembatan bagiku menuju neraka Jahannam karena sikap saya yang buruk terhadap mereka. Dia menyebut penyesalan-penyesalan. Seandainya dulu saya perhatian sama anak-anak. Artinya dia sebutkan penyesalan-penyesalan. Lihat, kemudian dia berkata, lihatlah saya sekarang. Usia sudah 80 tahun. Sebentar lagi akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata seorang penyair, "Wa ya laita syababu yaudu yauman sa'ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu." Seandainya masa muda bisa kembali suatu hari, ya, aku akan kabarkan kepada dia apa yang akan menimpamu ketika kau sudah tua kalau kau begini terus. Oleh karenanya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang tidak terpedaya dengan dunia? Sibuk medsos, sibuk nonton berita, waktu terbuang-buang. Puasa Senin Kemis kita lewatkan, mengangkat suara di hadapan suami, anak-anak kita lalaikan. Tidak pernah kita periksa Al-Quran mereka, tidak pernah kita bangunkan untuk sholat malam, ya, kita sendiri pun tidak sholat malam. Kita masih pelit untuk bersedekah, Quran tidak kita khatamkan. Terus kita masih tidak mengaku tertipu dengan dunia. Kita tertipu dengan dunia, ya. Waktu terus berjalan, umur semakin berakhir, ya. Dan maut menjemput kapan saja. Maka Allah mengatakan, inna wa'dallahi haqq, ya, sungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kalian terpedaya dengan kehidupan dunia. Sibuk. Dunia kita perlukan, saya katakan tadi. Dunia kita perlukan. Jadi masalah kita berlebih-lebihan. Keterikatan hati terhadap dunia tersebut berlebih-lebihan. Sehingga waktu kita terbuang, umur kita habis, rambut memutih, sementara tabungan kita, ya, deposit kita tentang amal soleh sedikit sekali. Dibandingkan deposit kita terkait dengan medsos yang kita dengar, yang kita baca, yang kita bicarakan, yang jadikan buah bibir, banyak sekali. Taib, kemudian Allah berfirman lagi, wala yaghurrannakum billahil gharur, dan janganlah kalian terpedaya oleh al-gharur. Al-gharur, kata Mujahid bin Jabr rahimahullah, yaitu muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, syaitan. Jangan kalian terpedaya oleh syaitan. Karena syaitan ini, ya, musuh kalian. Setelah itu Allah berfirman, inna syaitana lakum aduwwun. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Di sini Allah mengatakan, Allah tidak mengatakan inna syaitana aduwwun lakum. Sungguhnya syaitan adalah musuh kalian, tapi syaitan, Allah mengatakan
Inna syaitana lakum, sungguhnya syaitan itu adalah khusus musuh buat kalian. Dia tidak musuh yang lain, dia musuh kalian. Tidak ada kerjaan syaitan kecuali hanya menggoda kalian. Tidak punya kerjaan yang lain. Jadi kalau manusia mungkin masih banyak pekerjaan. Syaitan tidak ada kerjaannya kecuali menggoda kalian. Oleh karenanya fattakhidhuhu aduwa. Maka jadikanlah dia sebagai musuh, jangan jadikan teman. Jadikanlah dia sebagai musuh, ya. Kalau dia musuh kita, berarti dia selalu memerintahkan kepada perkara yang membawa kemudaratan bagi kita. Dan dia selalu menghalangi kita dari perkara yang mendatangkan kemaslahatan bagi kita. Dan syaitan selalu menyuruh kita untuk perkara mudarat. Dan selalu menghalangi kita dari perkara yang baik. Karena dia musuh kita. Namanya musuh tidak mungkin mengantarkan kita kepada kebaikan. Musuh. Ya, apapun yang dilakukan dia pasti ingin membuat kita celaka. Dan demikianlah syaitan. Inna syaitana lakum aduun. Syaitan itu musuh khusus bagi kalian. Fattakhidhu aduwa. Dan jadikanlah dia sebagai musuh. Maka semua yang diperintahkan syaitan harus kita bangkang. Kita membangkang semua perintah syaitan. Kapan terbit di dalam hati kita untuk bermaksiat, ketahuilah itu syaitan sedang menggoda kita. Pingin ini, pingin itu. Pingin nonton ini, pingin dengar ini, pingin nyanyi ini. Pingin lihat ini, pingin macam-macam ya. Banyak keharaman yang dibisikkan oleh syaitan. Ketika kita tergoda, yakinlah bahwasanya syaitan sedang menggoda kita. Tujuannya apa menggoda kita? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabil sa'ir. Sungguhnya dia menyeru kelompoknya agar menemani dia di neraka jahanam. As-sa'ir kata Ibnu Hajar, as-sa'ir fa'il bermakna maf'ul min as-sa'ar, yaitu api yang dinyalakan. As-sa'ir menyalakan api. As-sa'ir maksudnya api yang dinyalakan. Ya, neraka itu api, kemudian dipanaskan. Ya, dinyalakan dan dipanaskan. Dia menyuruh kalian agar kalian masuk bersama dia di dalam neraka yang dipanaskan. Maka jadikanlah syaitan sebagai musuh. Kita tahu bahwasanya ya, musuh berbagai macam bentuknya ya. Ada musuh yang syaitan manusia dan ada musuh syaitan yang tidak terlihat ya. Dua-duanya kita waspadai ya. Jadi kalau kita terasa ada gerakan pingin ini, segera kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitan sedang menyuruh kita. Segera kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita selamat. Ini kira-kira maksud dari ayat ini ya. Di mana Al-Imam Bukhari mengingatkan bahwasanya di antara bentuk zuhud adalah jangan terpedaya dengan dunia dan jangan terpedaya oleh syaitan. Syaitan punya makar yang sangat banyak, mengajak manusia untuk masuk dalam api neraka jahanam. Setelah itu Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya. Beliau berkata, qala rahimahullah haddatsana Sa'ad bin Hafs, qala haddatsana Syaiban an Yahya an Muhammad bin Ibrahim Al-Qurashi, qala akhbarani Mu'adz bin Abdurrahman anna Ibna Aban akhbarahu qala ataitu Utsmana bi tahurin wa huwa jalisun al-maqa'id. Kata Aban ya, Ibnu Aban berkata, aku mendatangi Utsman radhiyallahu anhu dengan air untuk berwudu, wa huwa jalisun al-maqa'id, dan beliau sedang duduk di atas kursi. Fatawadda'a fa ahsana al-wudu'a, maka Utsman pun berwudu dan dia memperbagus wudunya. Jadi maksud memperbagus wudu itu disempurnakan wudunya, yaitu dalam riwayat asbagul wudu, fa asbagul wudu, yaitu dia sempurnakan wudunya dengan 3 kali ya, berwudu dengan sempurna ya, dengan mengusap seluruh anggota tubuhnya dengan sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Utsman radhiyallahu anhu berwudu, fa ahsanal wudu, dan dia sempurnakan wudunya. Tsumma qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa huwa fi hadzal majlis. Aku melihat Rasulullah sallallahu berwudu ya, dan dia sedang berada di tempat duduk ini ya, atau tempat ya di majelis ini. Itu Utsman meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ahsanal wudu'a, kemudian Rasulullah sallallahu menyempurnakan wudunya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu berkata, man tawadda'a mithla hadzal wudu', siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Tsumma atal masjid, kemudian dia datang ke masjid, faraka rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Tsumma jalasa, kemudian duduk, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Qala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Utsman berkata, dan Rasulullah sallallahu bersabda, la taqtarru, janganlah kalian terpedaya.
Janganlah kalian terpedaya. Taib, apa kaitannya hadis ini dengan bab yang sedang kita bahas? Hadis tentang wudu, bahwasanya jangan sampai terpedaya dengan godaan syaitan. Di sini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyampaikan tentang keutamaan berwudu. Ya. Keutamaan berwudu datang dari hadis Utsman dengan dua model sebagaimana disinggung oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Yang pertama hadis ini, barang siapa man tawaddaa misla hadzal wudu, siapa yang berwudu seperti wuduku, itu wudu dengan sempurna, tsumma atal masjid, kemudian pergi ke masjid, faraka rakaatin, kemudian salat 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat duduk, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis yang lain dari Utsman juga, Utsman berkata, "Man tawaddaa nahwu wudu'i ahad." Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang berwudu dengan wuduku ini, ya. Thumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, dia tidak mengajak bicara jiwanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa yang telah lalu. Sini 2 hadis, kata Hafiz Ibnu Hajar. Hadis pertama, siapa yang berwudu dengan sempurna kemudian pergi ke masjid, maka akan diampuni dosa-dosanya. Yang satunya, siapa yang berwudu kemudian salat 2 rakaat, tidak harus ke masjid, tetapi dengan syarat dia khusyuk dalam salatnya. La yuhadditsu fihi ma nafsahu. Ketika dia salat 2 rakaat dia khusyuk. Perhatikan, satu, tidak disyaratkan khusyuk hadis pertama, siapa yang berwudu ke masjid salat 2 rakaat. Tidak disebutkan mengenai kekhusyuan. Penting soal wudu kemudian salat 2 rakaat di masjid diampuni dosa yang telah lalu. Yang satunya tidak harus ke masjid. Tetapi siapa yang siapa yang berwudu kemudian salat 2 rakaat tapi dengan syarat la yuhadditsu fihi ma nafsahu, yang penting khusyuk, akan diampuni dosa yang telah lalu. Jadi dua-duanya natijahnya hasilnya sama. Diampuni dosa-dosa keduanya, tapi dengan cara yang berbeda. Yang satu salat 2 rakaat ke masjid, wudu kemudian ke masjid salat 2 rakaat. Yang satu wudu tidak harus ke masjid, salat 2 rakaat di mana saja tetapi harus khusyuk. Dari sini kita tahu bahwasanya satunya disyaratkan khusyuk, satunya disyaratkan ke masjid. Ini menunjukkan keutamaan pergi ke masjid. Pergi ke masjid ini seakan-akan wallahu alam bisawab seperti kedudukannya seperti khusyuk. Oleh karenanya saya pernah baca kalau tidak salah perkataan dari Ibnul Mulaqqin tentang keutamaan. Saya baca lama dulu tentang syarah Umdatul Ahkam tentang keutamaan ke masjid. Orang ke masjid, laki-laki kalau ke masjid, dia akan mendapatkan keberkahan masjid. Mungkin saja dia kurang khusyuk, ya mungkin, tetapi dia dapat keberkahan salat berjamaah di masjid, sehingga dia dapat pahala lebih mudah diterima amalannya. Kenapa? Karena dia ke masjid. Dan dalil yang menguatkan kalian hadis ini. Dia satu hadis, 2 hadis ini sama-sama dari Utsman, sama-sama hasilnya adalah diampuni dosa-dosa. Yang satu wudu kemudian ke masjid salat 2 rakaat, tidak disebutkan mengenai khusyuan. Yang satu salat 2 rakaat tidak harus ke masjid tapi khusyuk. Sehingga seakan-akan ke masjid kedudukannya sama dengan kekhusyuan. Oleh karena saya nasihat pada diri saya pribadi juga kepada para lelaki terutama, selama tidak ada halangan maka hendaknya salat di masjid, karena salat di masjid mendapat keberkahan, mudah diterima. Mungkin seorang kurang khusyuk, namanya masjid beda dengan kita salat di rumah, mungkin lebih khusyuk. Tapi ke masjid lebih utama, pahala dilipat gandakan dan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Rasulullah SAW mengatakan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kalau dia wudu kemudian dia ke masjid salat 2 rakaat, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jangan dia terpedaya dengan hal tersebut. Makanya setelah itu Utsman berkata, "Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taktarru." Janganlah kalian terpedaya. Jangan kalian terpedaya. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang lain, ya. Yang dimaksud dengan diampuni dosa-dosa yang telah lalu yaitu diampuni pertama dosa-dosa kecil. Pertama adalah dosa-dosa kecil. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang lain, as-salawatul khams, ya. Ramadan ila Ramadan. Ramadan satu, Ramadan yang lain, al-umrah ila al-umrah, umrah yang satu, umrah yang lain, as-salawatul khams, salat 5 waktu, Jumat yang satu, Jumat yang lain, mukaffiratun ma bainahunna, akan menghapuskan dosa di antara keduanya, idza jtunibatil kaba'ir, jika dihindari dosa-dosa besar. Jadi yang dia maksud dengan diampuni seluruh dosa adalah dosa-dosa kecil. Ini yang pertama. Yang kedua yang dimaksud diampuni seluruh dosa yaitu dosa antara salat ini dengan salat sebelumnya, sebagaimana dijelaskan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Ini hadis mutlak dibawa kepada muqayyad. Ini disebut dengan hamlul mutlak alal muqayyad. Perhatikan, ada yang mutlak, hadis yang kita bahas ini mutlak. Siapa yang wudu salat 2 rakaat diampuni seluruh dosa-dosanya. Seakan-akan mencakup dosa-dosa besar dan seakan-akan mencakup seluruh dosa yang sebelumnya kita lakukan.
Namun ternyata dalam hadis-hadis yang lain mentakyid. Mentakyid itu yang mutlak jadi terikat, bukan mengkhususkan ya. Ini beda antara takhsisul am dengan takyidul mutlak. Ini istilah usul fikih. Tapi intinya mentakyid atau mengikat bahwasanya yang dimaksud dengan diampuni dosa-dosa yang telah lalu yaitu dua hal. Pertama dosa-dosa kecil, dan yang kedua adalah dosa terkait antara solat ini dengan solat sebelumnya. Antara solat ini dengan solat sebelumnya. Ya, bukan seluruh dosa-dosa sebelumnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ya. Oleh karenanya, setelah kita mengetahui hadis ini, makanya Utsman mengatakan, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la taqtarru, jangan kalian terpedaya. Al-ghurur atau terpedaya, ya. Maksudnya adalah al-ghirrah, diambil dari ghirrah, maksudnya ghaflatun fil yaqadhah. Seorang lalai padahal dia sedang dalam kondisi sadar. Bukan dia lalai sedang tidur. Sedang tidur namanya lalai ya. Tapi namanya al-ghirrah itu yang disebut jangan kalian terpedaya. Terpedaya maksudnya kalian dalam kondisi yaqadhah, dalam kondisi sadar tapi terlalaikan. Terlalaikan. Itu yang disebut dengan al-ghirrah, tertipu, terpedaya. Yaitu lalai dalam kondisi sadar. Maksudnya apa? Maksudnya dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala ada beberapa kemungkinan. Utsman menyampaikan hadis Nabi, la taqtarru, jangan kalian terpedaya. Pertama, jangan kalian karena yang penting saya salat diampuni dosa-dosa kemudian kalian bermaksiat. Kalian bermaksiat. Itu apa? Saya bermaksiat duhur, nanti sore saya salat diampuni dosa-dosa. Yang penting maksiatnya bukan. Yang penting saya maksiat, yang penting saya salat. Nanti salat duhur lagi saya salat, asar saya salat diampuni dosa antara duhur dengan asar. Saya malam pada Isya saya maksiat, nonton ini, nonton Korea, nonton India, nonton macam-macam. Nonton aurat ini terbuka, nonton ghibah dan namimah. Nanti subuh saya salat, diampuni dosa-dosa saya. Seakan-akan Nabi berkata, jangan kalian terpedaya. Kenapa jangan terpedaya? Pertama, karena belum tentu salat kalian diterima. Kata Ibnu Hajar, yang salat yang menghapuskan dosa-dosa kecil sebelumnya adalah salat yang diterima. Dan siapa di antara kita yang yakin salat kita diterima? Maka jangan terpedaya. Yang penting saya salat nanti dosa terhapus. Taib. Ini yang pertama. Makanya jangan terpedaya. Yang kedua, jangan terpedaya. Jangan sampai kau bersandar dengan hadis ini kemudian melakukan dosa-dosa besar. Saya dosa besar, saya zina malam ini, kemudian besok walizubillah, besok saya salat subuh, selesai semuanya. Enggak, yang diampuni bukan dosa besar. Yang diampuni dosa-dosa kecil, zina dosa besar. Jangan terpedaya sampai kau terjebak dalam dosa besar. Yang ketiga, jangan terpedaya. Mentang-mentang kau tahu ini dosa-dosa kecil diampuni, tapi kau mengulang-ulangi terus. Dosa kecil kau lakukan terus, tiap malam nonton melulu. Kalau dosa-dosa kecil dilakukan terus-menerus, bukan lagi dosa kecil. Kata para ulama, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau diulang-ulang. Maka jangan terpedaya. Jangan terpedaya. Oleh karenanya, berusaha meninggalkan dosa-dosa. Ya. Karena kalau kalian melakukan dosa kecil banyak, maka akan terjerumus dalam dosa besar. Dosa kecil banyak-banyak jadi dosa besar. Yang keempat, jangan kau terpedaya karena hadis ini bukan maksudnya untuk pelaku maksiat, tapi maksudnya ahli ta'ah. Kepada orang yang taat, yang dia sudah berusaha menjaga diri, kemudian dia melakukan dosa, maka diampuni. Dia sebelum jaga diri melakukan dosa, siapa yang luput dari dosa? Intinya, Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis memang benar-benar memberi harapan yang besar bahwasanya siapa yang melakukan salat wudu dengan wudu yang baik, salat 2 rakaat di masjid atau salat 2 rakaat di rumah tapi dia khusyuk, akan dia dosa yang telah lalu, tapi jangan terpedaya. Dari sini kita tahu bahwasanya maka itu syaitan, jerat-jerat syaitan itu bukan hanya terkait pada maksiat. Terkadang seorang dijebak dalam masalah ketaatan. Dia sudah melakukan ketaatan kemudian timbul dalam dirinya ujub, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, al-amnu min makrillah. Dia merasa aman, itulah dia terjebak dengan godaan syaitan. Maka ini di antara hal yang menakjubkan yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam hadis ini. Setelah yang membawakan tentang keutamaan hadis berwudu dan salat 2 rakaat, kemudian Utsman berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqtarru, jangan terpedaya. Karena syaitan menggoda bukan pada maksiat saja. Syaitan juga menggoda pada orang melakukan ketaatan. Ketika dia melakukan ketaatan, dia merasa pede, bahwasanya tenang, saya sudah taat, dosa-dosa diampuni. Jangan terpedaya. Seorang tetap antara khauf dan roja, antara berharap dan takut. Tetap dia salat berharap dosa-dosanya diampuni dan dia takut, jangan dia justru salat kemudian menggampangkan dosa-dosa. Ini terjadi pada sebagian orang. Habis maksiat sudah kita umrah selesai katanya. Maksiat tinggal umrah selesai. Maksiat mau zina, mau riba, mau ini menipu orang, haji selesai. Nah, ini seperti ini. Terpedaya.
Siapa yang bilang umrah mau diterima? Siapa yang bilang haji mau diterima? Kau menggampangkan semua itu. Benar Allah Maha Pengampun, tapi Allah juga syadidul iqab. Allah juga adabnya pedih. Maka seorang berharap kepada Allah tapi tidak menggampangkan maksiat. Kalau dia terjerumus dalam maksiat, segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka la taktarru, jangan terpedaya. Tapi kita lanjutkan bab yang ke-9. Bab 9, bab dhahabus salihin atau babu dhahabis salihin, bab tentang wafatnya atau hilangnya orang-orang yang saleh. Tentang hilangnya orang-orang yang saleh. Ya. Wa yuqal adz-dhihab al-matar. Kemudian Imam Bukhari membawakan faedah lugawiyah dalam bahasa Arab adz-dhihab atau dhihab maknanya juga bisa adalah hujan. Tapi yang dimaksud dengan dhihab di sini bukanlah hujan, tapi maksudnya adalah perginya atau hilangnya orang-orang saleh. Maksud dari bab ini untuk mengingatkan agar senantiasa iktida berteladan kepada orang-orang saleh selama kalian masih mendapati orang saleh. Kenapa orang saleh sedikit? Lama-lama mereka akan wafat satu demi satu. Dicabut nyawa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah mereka tidak ada, maka yang tersisa tidak ada yang saleh. Akhirnya kita bisa meneladani orang-orang yang tidak saleh. Maka hendaknya kalian perhatian sama orang saleh, berusaha meneladani mereka sebelum mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keberadaan orang saleh semakin sedikit. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis, beliau berkata qala haddatsani rahimahullah, Imam Bukhari berkata qala haddatsani Yahya bin Hammad qala haddatsana Abu Awana an Bayan an Qais bin Abi Hazim an Mirdas Al-Aslami qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, yadhhabu as-salihun al-awwalu fal-awwal wa yabqa hufalatun ka hufalati sya'ir atau tamri la yubalihimullahu balatan. Orang-orang saleh akan hilang satu demi satu. Itu meninggal satu demi satu yang mulai meninggal. Wa yabqa hufalatun ka hufalati sya'ir. Kemudian tersisa yang radi, yang jelek, sisa orang-orang yang buruk seperti gandum atau awit tamar atau korma. Ya, kalau kita diambil tinggal yang jelek-jelek, sisanya dibawa. Atau kalau kita misalnya kita masukkan ke keranjang ya, kemudian sisa yang buruk-buruk jatuh, yang rusak-rusak kecil-kecil, rusak yang tersisa itu. La yubalihimullahu balatan, dan Allah tidak peduli dengan orang-orang yang seperti ini. Allah tidak peduli dengan orang seperti ini. Inilah maksud dari hadis ini ya. Dalam riwayat ada hufalah atau kahuthalah. Hufalah atau huthalah ya, maknanya ar-raji min kulli syai', yaitu perkara yang buruk. Ya. Akhir ma yabqa minasyair wa tamar wa arda'uhu, yaitu yang paling terakhir yang tersisa adalah yang paling buruk dari korma ataupun gandum. Butiran-butiran yang paling buruk ya. Ya, seperti beras mungkin kita ambil di atas bagus, sisanya jelek-jelek ya. Itu adalah disebut dengan huthalah. Ya. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini sunnatullah yang berlaku. Orang-orang saleh akan dipanggil oleh Allah satu demi satu, sedikit demi sedikit. Kita dahulu mendapati ulama-ulama hebat. Ulama hebat tersebut mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa mereka. Kita tidak pungkiri ada ulama zaman sekarang yang kita dapati mereka, tapi tidak seperti ulama-ulama dulu. Kita tidak mendapati ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah, yang semua perkataan mereka luar biasa ya. Kita tidak gulu, tidak berlebihan, tapi luar biasa mereka. Perkataan mereka adalah nur, cahaya. Ya, akhlak mereka luar biasa ya. Kemudian datang ulama zaman sekarang yang mereka juga orang saleh, tapi tidak seperti orang saleh terdahulu ya. Ya, fitnah semakin banyak, tapi orang saleh semakin dicabut satu demi satu. Kita kehilangan ilmu. Kita kehilangan contoh akhlak yang luar biasa dari mereka. Ya, kita kehilangan contoh ulama yang zuhud yang kita bisa lihat secara langsung. Ya, semakin berkurang satu demi satu ya. Kita enggak melihat kehilangan contoh seorang ulama yang tegar ya, mengatakan kebenaran meskipun berhadapan dengan rintangan. Kita kehilangan contoh-contoh tersebut. Masih ada zaman sekarang tapi tidak seperti ulama-ulama terdahulu. Dan terus-menerus orang-orang saleh hilang dari kalangan ulama, dari orang saleh, orang rajin ibadah, sampai di akhir zaman hanya tersisa orang-orang yang buruk. Ya. Yang
yang kemudian hari kiamat tegak di atas mereka. Ya, ala ulaika taqumu sa'ah. Pada mereka itulah ya tegak hari kiamat. Yang orang-orang tersebut ya Allah tidak pedulikan mereka. Orang-orang yang buruk ini Allah tidak pedulikan mereka. Syekh Utsaimin rahimahullah, saya bacakan ya dalam syarah kitab Riqaq, dia berkata, wa hahumul muslimuna 1,000,000 wa nisbatu salihina fihim la syai'. Syekh Utsaimin rahimahullah sudah meninggal dunia. Dia berbicara di zaman beliau ketika beliau masih hidup. Kata beliau, lihatlah kaum muslimin, jumlah mereka jutaan, mungkin miliar. Ya. Miliar, 1,000,000 itu miliar. Jumlah mereka miliar. Mungkin lebih ya. Wa nisbatu salihina fihim la syai'. Namun jumlah orang-orang salih di antara mereka tidak banyak. Tidak banyak. Wa idza nadharna ila al-umum wajadna anna al-mawjudin al-an huthalah. Kalau kita mau jujur, kita melihat kondisi kaum muslimin zaman sekarang, kita dapati mereka huthalah, rata-rata itu orang-orang yang tidak saleh. Hatta alladhina yatamassakuna bil Islam al-an laisu mutabbiqin al-Islam min kulli wajhin. Sampai orang-orang yang sekarang yang disebut berusaha menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan Islam, Islamiyin, toh mereka juga tidak menjalankan Islam secara menyeluruh. Masih banyak haram yang mereka lakukan, masih banyak pelanggaran yang mereka kerjakan. La binisbati li hukamihim wa la li syu'ubihim. Tidak para penguasa, dan tidak juga rakyat jelata. Banyak dari mereka yang jauh dari kesalehan. Lakinan nasa yakhtalifun. Fa ba'dhum yutabbiqu al-akthar wa ba'dhum la yutabbiq ila al-aqall. Wa ba'dhum yutabbiqu an-nisf. Ya, akan tapi manusia bertingkat-tingkat. Di antara mereka ada yang menjalankan Islam lebih banyak, ada yang menjalankan Islam lebih sedikit, ada yang menjalankan setengah-setengah. Amma anta jida al-an ummatan mutabbiqatan li ahkamil Islam 100% fi syu'ub wa fil hukam falan tajid. Adapun kalau kau ingin mendapati umat Islam menjalankan Islam secara totalitas, penguasa maupun rakyat, kau tidak akan mendapati ya. Oleh karenanya beliau berkata, wala yuradu bi hadzal hadits akhir zaman faqat bal huwa am. Hadis ini tidak dimaksudkan mencakup hanya akhir zaman, tapi mencakup seluruh zaman. Dan begitulah ya, kita lihat orang-orang saleh tidak banyak ya. Bahkan kita yang mungkin sudah ngaji pun masih banyak melanggar, masih melihat yang haram, masih mendengar yang haram, masih praktek riba, masih tidak taat kepada suami, masih melalaikan istri, ya. Masih pembicaraan dunia terus, masih lupa dengan akhirat, masih kurang zikirnya, masih banyak. Quran tidak dikhatamkan padahal kita mau dibilang udah ngaji sunnah, ya, masih kurang. Oleh karenanya di antara bentuk zuhud adalah kalau menemukan orang soleh, ya, maka hendaknya beriktidak kepada mereka, yaitu berteladan kepada mereka, dan waspada ya dengan diri kita masing-masing. Jangan sampai kita termasuk dari husalah, orang-orang rendahan, rodi. Marilah kita praktek intervensi diri kita, ya, introspeksi diri kita, lihat diri kita ini bagaimana sekarang, bagaimana orientasi kita, dunia atau akhirat. Bagaimana Quran yang kita baca, bagaimana yang seperti saya sebutkan tadi. Jangan sampai kita menyesal di akhirat kelak. Karena orang-orang seperti ini yang husalah, orang-orang yang buruk, setelah orang soleh dicabut, la yubalihimullahu balah, yaitu Allah tidak peduli dengan mereka, ya. Allah tidak peduli dengan mereka. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Bab yang ke-10, bab ma yuttaqa min fitnatil mal. Bab tentang apa yang harus dijauhi, dihindari dari fitnah harta. Dari fitnah harta, ya. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Surat Taghabun ayat 15. Kata Allah, sungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Harta kalian, anak kalian adalah fitnah, yaitu bisa memfitnah kalian terhadap agama kalian. Bisa membuat kalian lupa dengan akhirat kalian. Kemudian Al-Imam Bukhari membawakan hadis. Beliau berkata, qala haddatsani Yahya bin Yusuf, qala akhbarani Abu Bakar bin Ayyash an Abi Husain an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah wal khamisah. In u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Celaka atau terjatuh abdud dinar, budak dinar. Wa terjatuh budak dirham.
terjatuh budak al-qatifah. Al-qatifah yaitu kain, ini ada qatifah dan khamis adalah kain-kain yang halus. Ada yang mengatakan al-qatifah itu ma yujlasu alaihi, itu kain yang untuk atau pelana atau sesuatu yang diduduki. Wal khamisah yaitu kain yang dipakai, yaitu kain lembut yang dipakai. Jadi pikiran mereka cuma dinar, dirham, kain-kain yang lembut, kelembutan, kemewahan. In u'tiya radiya, kalau diberikan dunia tersebut maka dia ridha, dia senang. Wa illam yu'ta lam yarda, jika tidak diberikan maka dia pun marah, tidak ridha. Di antara fitnah yang berbahaya ya adalah fitnah harta dan fitnah anak-anak ya. Anak-anak bisa memfitnah. Fitnah harta sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Sungguhnya setiap kaum, setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah umat ini adalah harta, ya. Harta. Sebagaimana nanti akan datang hadis Rasulullah SAW bersabda, "Walau sila li bani Adam wadiyani min mal latamanna ilaihima thalithan." Seandainya seorang anak Adam dialirkan kepada dia dua lembah isinya harta, dia akan mencari lembah yang ketiga. Ya, menunjukkan bagaimana kuatnya seorang terfitnah dengan harta. Adapun fitnah dengan anak-anak, ya, terhadap anak-anak juga bisa memfitnah. Sebagaimana dalam hadis dari Buraidah, saya bacakan, karena Rasulullah SAW yakhtub, setelah Rasulullah SAW berkhutbah, faja'al Hasan wal Husain alaihima qamisan ahmarani ya'thuran. Maka datanglah Hasan dan Husain, cucu Nabi SAW, putra-putra dari Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Datanglah Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, mereka berdua masih kecil, memakai dua qamis, dua baju berwarna merah, ya'thuran, kemudian mereka terjatuh. Mungkin bajunya panjang, jubahnya panjang, mereka terjatuh. Fanazala 'anil minbar. Subhanallah, Rasulullah SAW lagi khutbah, Rasulullah SAW turun dari mimbar. Fahamalaha, maka Rasulullah SAW pun fahamalahuma, Rasulullah SAW pun menggendong mereka berdua, Hasan dan Husain. Fawada'ahuma baina yadayhi, kemudian Rasulullah SAW bawa di atas mimbar, taruh di hadapan Nabi Hasan dan Husain. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Shadaqallah wa rasuluh." Sungguh benar Allah dan Rasulnya. "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sungguhnya harta dan anak-anak adalah fitnah. Apa maksud Nabi SAW? Sebagian ulama menyatakan, Nabi saking sayangnya kepada dua anak ini, sampai Rasulullah SAW melakukan yang kurang afdal, atau yang afdal Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar. Tapi Rasulullah SAW sempat turun dari mimbar untuk mengambil kedua anaknya tersebut, kedua cucunya tersebut. Ya. Sehingga Rasulullah SAW memotong khutbah, kemudian ini butuh waktu, memotong khutbah, turun, ngambil anak-anak. Ini tentunya istilahnya waktu sedikit terbuang. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan sebab dia seperti ini karena anak-anak adalah fitnah. Sehingga seorang bisa melakukan dari sesuatu yang afdal menjadi yang kurang afdal. Namun ini juga ada faedahnya tentunya, kata Ibnu Hajar, meskipun Rasulullah SAW melakukan demikian, tapi Rasulullah ingin menjelaskan boleh hal tersebut kalau ada keperluan. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan dia melakukan demikian karena cintanya kepada cucu-cucunya tersebut. Jadi anak-anak bisa membuat fitnah. Makanya disebutkan al-aulad majbanah wa mabkhalah. Anak-anak itu bisa bikin orang takut dan bisa bikin orang jadi pelit. Takut kenapa? Ketika dia mungkin disuruh untuk berjuang atau untuk berjihad, dia tidak mau. Kenapa? Pikir anak-anak. Membuat seorang menjadi pelit. Kenapa? Dia mau melakukan sesuatu, mau sedekah, dia pikir nanti anakku bagaimana. Sehingga semua yang dia dapatkan, dia berikan untuk anak-anak. Semua yang dia dapatkan, anak-anak sudah cukup. Dia tabungan untuk anak masa depan. Terus dia pikirkan demikian. Pikir anaknya terus. Sehingga dia lupa untuk bersedekah. Lupa untuk berbuat baik kepada keluarganya. Lupa untuk berbuat baik kepada karib kerabatnya, kepada orang tuanya. Gara-gara anak-anak. Ya. Oleh karenanya, seorang waspada, ya. Makanya Allah mengatakan, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian fitnah. Siapa yang tidak terfitnah dengan harta? Ya. Harta fitnah luar biasa. Tetapi ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, sering kita sampaikan bahwasanya harta dan anak-anak tidak dicerca pada zatnya. Dunia ini tidak dicerca pada zatnya, tapi dunia dicerca karena sikap manusia yang mayoritas tenggelam dengan dunia. Sikap manusia yang mayoritas terjebak dengan dunia. Anak-anak tidak tercela. Yang tercela adalah sikap orang tua yang berlebihan kepada anak-anak sehingga mereka terfitnah. Demi untuk anak-anak, sehingga mereka melewati batasan-batasan agama. Adapun harta kalau
dipegang oleh orang yang soleh, maka dia adalah membantu orang tersebut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Amr bin As radhiyallahu taala anhu, kepada Amr bin As radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ni'mal al-malu salih li rajuli salih." Sebaik-baik harta adalah milik orang yang saleh. Ya, bagaimana kalau orang memiliki orang saleh, wanita saleh punya harta, dia akan gunakan untuk akhirat dia. Dia akan gunakan untuk akhirat dia, ya. Namun sedikit orang yang seperti itu. Kebanyakan orang sudah pegang harta, dia lupa untuk bersedekah, lupa untuk beribadah, lupa untuk menyambung silaturahmi, lupa. Ini jadi benar-benar pegang harta tersebut. Demikian juga anak-anak. Anak-anak benar-benar fitnah, tetapi kalau diarahkan dengan baik akan membantu kita untuk dunia kita maupun akhirat kita. Bukan kalau Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu." Jika seorang meninggal dunia terputus dari amalannya, illa min thalath, kecuali 3 perkara, di antaranya waladun salihun yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Jadi benar anak-anak dan harta bisa menjadi fitnah. Tapi kalau seorang olah dengan baik anak-anak dan harta, membantu dia untuk akhirat dia. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis Ta'isa Abdud Dinar, ya. Ta'isa Abdud Dinar. Celaka hamba dinar. Ta'is artinya bisa ada yang mengatakan ta'is ya artinya jatuh. Ada yang mengatakan binasa. Ta'is maksudnya binasa, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kafaru fata'sal lahum." Ya, adapun orang kafir maka celaka mereka, yaitu mereka selalu diliputi dengan keburukan, ya. Jadi ada yang mengatakan ta'is maksudnya celaka, ada yang mengatakan terjatuh, ada yang mengatakan jauh. Intinya kembali kepada makna yang buruk. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ta'isa abdud dinar, celaka hamba dinar. Di sini Rasulullah SAW tidak mengatakan celaka pemilik dinar. Ta'isa malikud dinar, ya. Seandainya Rasulullah SAW mengatakan celaka pemilik dinar, ya mungkin tidak boleh punya dinar sama sekali. Tapi yang Rasulullah SAW sebutkan ta'isa abdud dinar, celaka budak dinar, hamba dinar. Karena orang memiliki dinar enggak ada masalah jika dia gunakan dengan baik. Jadi masalah adalah hamba dinar, hamba dolar, hamba rupiah. Ya. Yang mereka disebut oleh Nabi dengan hamba seakan-akan dia adalah budak, dia tertawan oleh harta tersebut. Ya, Abdul Dirham, demikian juga dia adalah hamba dirham. Seakan-akan hamba dirham yang memerintahkan dia, dinar yang memerintahkan dia. Banyak orang, ini sering saya sampaikan, banyak orang mengumpulkan harta, dia menyangka dia jadi raja dinar dan dirham. Dia yang mengatur dinar dan dirham. Tapi kenyataannya sebaliknya. Yang jadi raja adalah dinar dan dirham dan dia budaknya. Kok bisa demikian Ustaz? Iya, sehingga kalau dinar dan dirham menyuruh dia melakukan apa saja dia lakukan. Kalau dinar dan dirham mengatakan kamu tidak usah sholat, dia tidak usah sholat. Yang penting dapat dinar dan dirham. Kalau dinar dan dirham mengatakan kamu mencuri, kamu korupsi, dia lakukan. Yang penting dapat dinar dan dirham. Kalau dinar dan dirham mengatakan kamu berkelahi dengan orang tuamu, ribut dengan kakak adikmu, maka dia lakukan. Yang penting dapat dinar dan dirham. Kalau dinar dan mengatakan kamu tanda tangan palsu demi dapat jabatan, demi dapat dinar dan dirham, dia lakukan. Jadi sungguhnya dia adalah budak dinar dan dirham, bukan dia penguasai dinar dan dirham. Maka ibarat yang disampaikan oleh Nabi, ungkapan sungguh pas. Ta'isa abdud dinar wa dirham. Ya. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, ya. Kemudian ta'isa abdul qatifah. Al-qatifah ada yang mengatakan ya ini baju yang lembut, ya. Ada yang mengatakan sesuatu yang diduduki, ya seperti kain untuk pelana atau kain untuk di tempat duduk yang lembut. Kemudian al-khamisah yaitu baju yang dipakai, baju yang indah dipakai. Ya, ada orang yang benar-benar anunya kepada penampilan. Penampilan baju yang indah, penampilan tempat duduk yang indah. Ini sekedar contoh saja, ya, di zaman Nabi SAW. Zaman sekarang banyak orang yang pikirannya mungkin mobil mewah, pikirannya mungkin jam mewah, pikirannya mungkin tas yang mewah. Pikirannya itu melulu, jadi hamba dia, hamba. Ini pokoknya cari uang untuk ini, cari uang untuk ini, untuk penampilan. Ya, selain dinar dan dirham. Betapa banyak orang-orang seperti ini, ya. Dalam makanya Allah Nabi mengatakan ta'isa, ya. In u'tiya radiya. Kalau dia dapat dunia tersebut maka dia senang. Ini buktinya dia budak dunia. Wa illam yu'ta, kalau Allah tidak kasih atau dia sudah bekerja keras dia tidak mendapatkan, maka dia pun marah. Ya, dia pun marah. Lam yarda, maka dia benci. Ya, karena orientasi dia adalah dunia. Dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW mengatakan di sini ta'isa wa antakasa. Ta'isa wa antakasa. Wa idza syika falan taqash. Dalam sebagian riwayat ta'isa wa antakasa. Ta'isa jatuh. Intakasa terbalik.
Jadi Rasulullah mengatakan ini orang jatuh, ada yang mengartikan jatuh terbalik di atas kepalanya. Jatuhnya bukan jatuh biasa, jatuh tersungkur terbalik di atas kepalanya. Ada yang mengatakan ta'isa, jatuh tersungkur dengan kepalanya, wantakasa kemudian kembali lagi jatuh kedua kali, jatuh di balik di lehernya. Jadi jatuh begini tersungkur dengan kepalanya, jatuh terbalik. Dia mengalami dua-duanya. Jadi jatuh terbolak-balik. Ta'isa wantakasa. Intinya dia terpuruk. Ya, karena dia hamba dinar dan hamba dirham. Kemudian dalam riwayat wa idza syika falan taqash, kalau dia terkena duri maka tidak tercabut duri tersebut. Ya, artinya tidak ada yang menolongnya. Kalau dia sudah terkena dengan duri dunia, tidak ada yang menolong dia. Sibuk dengan dunia, ya dia tidak akan dipedulikan. Padahal kalau orang terkena duri mudah untuk dicabut ya. Tetapi duri tersebut tidak tercabut darinya, yaitu Allah tidak menolongnya ketika dia sudah terjatuh dan tersungkur. Ini ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mengingatkan kita hati-hati dengan fitnah harta ya. Harta ini lezat ya. Nikmat indah dilihat, tapi hati-hati. Jangan sampai seorang masukkan harta dalam hatinya sehingga benar-benar pikirannya selalu harta, orientasinya harta, jadilah dia budak harta tanpa dia sadari. Masih ada hadis-hadis, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain insyaallah taala. Demikian para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.